Perkenalkan, saya Indah Saliana Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem indera. Nah, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, di dalam sistem indera ini terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, umumnya sistem indera ini dikenal bermacam-macam, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, berikut ada macam-macam sistem indera, yaitu yang pertama ada kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau atau hidung dan indera pengecap atau lidah. Nah, penciuman, penghidupan atau olfaksi ini adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor terspesialisasi pada rongga hidung vertebrata dan dengan analogi sel sensor pada antena invertebrata. Selanjutnya yang kedua ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni indera peraba atau kulit dan indera pendengaran atau telinga. Nah, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Selanjutnya yang ketiga ada fotoreseptor. Nah, fotoreseptor ini adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Nah, penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya Nah, salah satu dari indera. Nah, alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang pertama ada protozoa. Nah, protozoa pada umumnya tidak memiliki indera. Meskipun demikian, protozoa peka terhadap rangsangan, yaitu terhadap rangsangan yang lembut akan mendekat dan terhadap rangsangan yang kuat akan menjauh. Euglena adalah salah satu jenis protozoa yang memiliki bintik mata yang dapat menerima rangsangan cahaya. Selanjutnya yang kedua ada bekicot. Nah, bekicot ini memiliki dua pasang tentakel yaitu sepasang tentakel panjang yang di ujungnya terdapat sepasang mata sebagai indera penglihatan dan sepasang tentakel pendek yang berfungsi sebagai indera peraba. Selanjutnya ada cacing. Nah, cacing tanah memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu indera penerima rangsang cahaya yang terdapat di lapisan kulit bagian dorsal dan banyak berkumpul di daerah ujung tubuh, terutama di ujung anterior, dan indera yang kedua yaitu sel-sel sensori yang peka terhadap rangsang sentuhan. Kemudian yang keempat ada serangga. Nah, serangga ini memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu sepasang sungut yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Nah, serangga ini memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal atau oceli, mata majemuk atau mata faset, dan ada pula yang memiliki keduanya. Nah, mata tunggal ini umumnya berbentuk segitiga. Mata majemuk ini terdiri dari ribuan alat penerima rangsangan cahaya yang disebut dengan omatidium. Nah, tadi telah dijelaskan sistem indera pada hewan invertebrata. Selanjutnya, sistem indera pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada ikan atau pisces. Nah, indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera pembau dan indera penglihatannya. Nah, indera penglihatannya pada ikan berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Nah, kemudian telinga ikan hanya terdiri dari bagian dalam saja yang berfungsi untuk menangkap getaran melalui tulang kepala. Indera pencium pada ikan terdapat di dekat mulutnya. Nah, untuk mengetahui tekanan air, ikan memiliki gurat sisi yang terletak di tengah badan ikan membujur dan dari tutup insang sampai ke ekor. Selanjutnya ada indera pada kata. Nah, indera pada kata yang berkembang baik adalah mata dan pendengarannya.
Nah, mata katak ini tidak dapat berakomodasi. Mata katak memiliki membran niktitan atau selaput tidur yang terletak pada kelopak matanya bagian bawah. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi dan membersihkan bola mata. Nah, sedangkan alat pendengaran pada katak ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian dalam. Selanjutnya ada indera pada reptil. Nah, indera pada reptil yang berkembang dengan baik yaitu indera pembau yang disebut organ Jacobson yang terletak di langit-langit rongga mulut. Nah, lidah ular berfungsi membawa zat kimia berupa gas ke indera pembaunya dengan cara difusi. Selanjutnya pada burung aves. Nah, indera pada aves berkembang dengan baik, yaitu indera penglihatannya. Nah, susunan mata pada aves serupa dengan susunan mata pada mamalia. Nah, umumnya aves memiliki daya akomodasi yang sangat baik sehingga dapat melihat mangsanya dari jauh. Selanjutnya ada indera pada mamalia. Nah, indera pada mamalia ini umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda, misalnya kucing, anjing, yang memiliki indera pendengaran yang istimewa. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang materi mengenai pengertian sistem indera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Novianti dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan hewan, khususnya hewan vertebrata dan juga invertebrata. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu indera penglihatan. Susunan indera penglihatan secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, kedua mata atau the eye. Mata adalah bagian indera yang fungsinya hanya terbatas pada menerima dan menyiapkan rangsangan agar dapat diteruskan ke pusat-pusat pelihatan yang terletak di dalam otak. Kemudian yang kedua, saraf optik, yaitu saraf yang menghubungkan mata dengan otak atau visual pathway. Kemudian yang ketiga, pusat penglihatan dalam otak atau visual cortex. Lanjut ke materi yang berikutnya, indera penglihatan pada hewan vertebrata. Yang pertama, indera penglihatan pada mamalia. Beberapa jenis mamalia memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Contohnya pada kucing. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun pencahayaan di lingkungannya redup atau gelap pada malam hari. Nah, dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Kemudian ada indera penglihatan pada burung. Sebagian besar burung memiliki indera penglihat yang sangat membantu burung untuk mendapatkan makanan, menemukan musuh, maupun untuk terbang. Mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat burung melihat benda yang jauh, maka lensa matanya akan memipih. Sebaliknya, jika burung melihat benda yang dekat, maka lensa matanya akan cembung. Kemudian ada indera penglihatan pada reptilia, contohnya pada ular. Mata ular selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis, sehingga mudah melihat gerakan di sekelilingnya. Sayangnya ia tidak dapat memfokuskan pandangannya. Ular baru dapat melihat dengan jelas dalam jarak dekat. Kemudian ada indera penglihatan pada amfibi. Nah, contohnya pada katak. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata, atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya, yang fungsinya untuk menjaga agar kornea mata tetap lembab ketika berada di darat dan menghindari gesekan ketika katak menyelam dalam air. Lensa mata katak tidak dapat berakomodasi, oleh karena itu, katak dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Kemudian indera penglihatan pada ikan. Nah, indera penglihatan pada ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air, karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Nah, kemudian kita masuk ke indera penglihatan pada hewan invertebrata. Yang pertama ada cacing. Cacing memiliki indera penerima rangsang cahaya yang terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Nah, indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersebut disusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Nah, kemudian indera penglihatan pada protozoa. Protozoa ini memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba SP apabila menemukan makanan. Kemudian ada
Indera penglihatan pada serangga. Serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatannya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan-ribuan unit visual atau alat penerima rangsangan cahaya yang disebut dengan omatidium. Selain mata majemuk, ada juga mata tunggal yang disebut ocellus yang berfungsi menangkap perubahan intensitas cahaya. Kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Itu saja penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu indera penciuman. Indera penciuman memiliki kaitan yang erat pada sistem pernapasan dan pengecapan yang mempunyai kaitan erat dengan saluran pencernaan. Secara fisiologis, keduanya berkaitan satu sama lain. Uraian ini dibedakan disebabkan keterbatasan waktu dan tempat. Sistem pernapasan terutama berfungsi untuk menyelenggarakan pengambilan oksigen oleh darah dan untuk membuang karbon dioksida. Paru-paru dihubungkan dengan lingkungan luar melalui serangkaian saluran hidung, faring, laring, dan trakea. Berbagai fungsi alat penciuman. Ada kegunaan sel-sel penciuman yang berperan sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan sekresi liur dan getah lambung dalam respon terhadap bau yang menyenangkan dan waspada terhadap bau yang busuk atau bau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, memantau kebersihan seperti keringat dan kotoran. Yang ketiga, mengadakan informasi sosial melalui penciuman yang berhubungan dengan keluarga dan orang luar. Yang keempat, mempengaruhi tingkah laku seksual. Dan yang terakhir, mempengaruhi keadaan emosi yang berkaitan dengan perasaan gembira dan sebagainya. Baik, di sini saya akan membahas tentang indera penciuman vertebrata ikan. Indera penciuman vertebrata ikan itu ada 5. Yang pertama, sel-sel epitel penciuman terbentuk silinders, terlindung dalam bentuk lekuk hidung, tapi sel epitel penciuman terdiri dari 8 helai filamen rambut. Yang kedua, akson neorpitel menuju lobus olfactoris. Dan yang ketiga, filamen rambut berfungsi sebagai alat deteksi zat kimia yang memiliki spektrum sensitivitas yang berbeda. Dan yang keempat, amphiophisius belum mampu membedakan bau atau skleos mata telah mempunyai kantung indera penciuman pada rongga hidung. Dan yang terakhir, pada ikan bertulang rawan lekuk, hidung terdapat pada saluran pernapasan. Yang selanjutnya, indera penciuman vertebrata darat. Pada sel neorpital, sel penyokong sel-sel lendir pada jaringan epitel, indera penciuman ini ada 20. Dan yang kedua, fungsi sel musus melarutkan dan membersihkan partikel atau membersihkan udara. Yang ketiga, vertebrata darat umumnya mempunyai rongga hidung dan struktur lebih kompleks, yaitu adanya langit-langit sekunder. Yang keempat, hewan-hewan amniota pada umumnya memperluas permukaan epitel penciuman dengan pelipatan terhadap tulang. Dan yang terakhir, pada beberapa burung, pemakan bangkai, pemakan ikan, dan lain-lain, indera penciumannya itu berkembang dengan baik. Perkembangan tulangnya itu juga struktural dan seperti pada anjing. Fisiologi penciuman. Fisiologi penciuman itu ada 4, yaitu indera penciuman pada reptil, indera penciuman pada amfibi, dan indera penciuman pada aves, dan indera penciuman pada fishes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nah, di sini Fitri akan menjelaskan materi tentang kulit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kulit itu merupakan lapisan terluar yang menyelubungi permukaan tubuh suatu organisme. Nah, oleh karena itu, kulit itu mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pelindung terhadap jaringan yang ada di bawahnya. Nah, adapun fungsi-fungsi kulit, yang pertama itu sebagai perlindungan mekanik atau fisik terhadap jaringan di bawahnya. Yang kedua, itu dapat mencegah kekeringan dan gangguan terhadap keseimbangan air di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, itu dapat membantu mengatur pemindahan panas antara tubuh dengan lingkungan. Nah, yang keempat, itu dapat menjaga masuknya mikroorganisme atau materi-materi yang dapat menimbulkan kerusakan di dalam tubuh. Yang kelima, itu dapat membantu pernapasan, sekresi, indera, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada struktur kulit. Nah, pada invertebrata itu kulit
struktur kulit pada invertebrata itu tersusun dari kutikula. Kutikula itu merupakan lapisan non-seluler dan epidermis. Nah, sedangkan pada vertebrata itu tersusun dari epidermis dan dermis. Nah, pada tetrapoda itu tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama itu ada stratum germinativum, itu adalah sel atau kulit yang masih aktif membentuk sel baru. Nah, yang kedua itu ada stratum transisional, yaitu lapisan kulit yang kekurangan O2, karena kan pada lapisan sebelumnya itu lapisan kulitnya masih aktif membelah dan menjadi sel baru yang kemudian akan terangkat ke atas permukaan kulit. Nah, otomatis itu akan menjauhi dermis yang kemudian akan kekurangan O2 atau oksigen. Nah, lapisan yang ketiga yaitu lapisan corneum. Nah, lapisan corneum ini adalah lapisan sel kulit mati, di mana karena tergantikan oleh sel-sel kulit baru yang hasil pembelahan dari sel yang masih aktif tersebut. Selanjutnya yaitu struktur kulit pada invertebrata dan vertebrata. Nah, yang pertama yaitu struktur dari kulit invertebrata. Nah, berdasarkan lapisan tubuhnya atau kulitnya, jadi invertebrata itu ada 2. Nah, yang pertama itu diploblastik atau yang memiliki 2 lapisan tubuh, yaitu endoderm dan exoderm. Contohnya itu ubur-ubur, karang, dan anemon laut. Nah, yang kedua yaitu tripoblastik, yaitu yang memiliki 3 lapisan tubuh, terdiri dari endoderm, exoderm, dan mesoderm. Nah, contoh dari invertebratanya yaitu Annelida, moluska, bintang laut, dan arthropoda. Selanjutnya yaitu struktur kulit vertebrata. Nah, seperti yang kita ketahui, vertebrata itu ada 5. Yang pertama itu Pisces, yaitu pada Pisces itu mempunyai epidermis yang tipis, yang mana hanya terdiri dari satu lapisan sel yang kemudian mengalami modifikasi membentuk sel kelenjar mukosa yang kemudian akan mensekresikan mukus ke permukaan lapisan epidermis, sehingga seperti yang kita lihat bahwa pada permukaan kulit ikan itu pasti licin. Nah, yang kedua yaitu amfibi. Amfibi ini karena radiasi sinar matahari itu lebih tinggi di darat, maka amfibi membutuhkan kulit yang dapat melindungi tubuhnya dari radiasi sinar matahari. Nah, dermis pada amfibi itu relatif tipis, yang mana berisi pembuluh darah, saraf, kelenjar. Pembuluh darah pada katak itu biasanya memiliki jumlah yang cukup besar karena kulit katak itu juga berfungsi sebagai alat respirasi. Nah, yang ketiga yaitu reptil. Reptil ini stratum corneum pada reptil itu berkembang dengan baik karena ia dapat membentuk squamata melalui proses kornifikasi. Nah, dermis pada reptil ini tipis dan tersusun dari jaringan pengikat, pembuluh darah, saraf, sel-sel otot, dan sel-sel pigmen. Nah, biasanya ular itu memiliki jaringan pengikat kolagen dalam jumlah yang banyak. Yang keempat yaitu apes. Nah, apes ini epidermis pada apes ini biasanya tipis dan halus. Nah, sedangkan dermisnya itu tipis, yang mana tersusun atas jaringan pengikat, saraf, pembuluh darah, dan sel-sel otot polos. Nah, seperti yang kita ketahui, pada apes itu terdapat bulu. Bulu itu merupakan modifikasi stratum corneum, yang mana stratum corneumnya ini
mengalami modifikasi dan terbentuklah bulu. Nah, kemudian ada kelenjar minyak yang merupakan modifikasi dari sel-sel epidermis yang kemudian kita disebut dengan granula orophygialis yang terletak di ujung ekor apes. Nah, yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia ini biasanya memiliki kulit yang tebal, terutama pada dermisnya. Nah, tebal kulit pada mamalia ini tergantung spesiesnya dan di mana kulit itu terletak, maksudnya di bagian depan atau di bagian belakang dan sebagainya. Nah, dia mempunyai modifikasi epidermis yaitu rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan modifikasi dermis mamalia itu seperti yang kita ketahui bahwa dermis mamalia itu cukup tebal, yang mana itu berisi pembuluh darah, sel-sel otot polos, dan kelenjar dan jaringan pengikat dan saraf. Nah, jadi pada mamalia ini dia memiliki modifikasi dari epidermisnya seperti yang kita kenal, yaitu rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu derivat kulit. Yang pertama kan struktur kulit. Nah, yang kedua yaitu derivat kulit atau modifikasi dari kulit. Nah, modifikasi dari kulit ini ada dua. Yang pertama modifikasi dari epidermisnya dan yang kedua itu modifikasi dari dermis. Nah, modifikasi dari epidermis yaitu sisik, kuku, dan tanduk. Sedangkan modifikasi dari dermisnya itu bisa kita lihat yaitu sisik pada ikan dan tanduk pada rusa. Demikian yang dapat Fitri jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.